tugas oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan Dia dulu. Kita lihat Ayub pasal 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar. Nah, nih. Bintang-bintang fajar juga adalah sebutan lain atau nama lain daripada malaikat. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, waktu Bapak Ibu baca Alkitab, makin bisa paham. Oh, ini malaikat rupanya ya. Ya. Bersorak-sorak bersama-sama. Dan semua anak Allah bersorak-sorai. Artinya, memang Tuhan menciptakan malaikat itu dengan diberikan segala fasilitas bagi mereka. Yang pertama, visi dan misi tujuan mereka untuk diberikan, untuk Tuhan ciptakan adalah supaya mereka dapat memuji dan memuliakan Tuhan sendiri. Dan bahkan nanti di surga, Bapak Ibu, waktu kita sudah bersama dengan Allah, dan kita juga akan bersama dengan malaikat memuja-muji Tuhan kita yang telah berikan kita pengampunan dosa, jaminan penyertaan sampai kita mengakhiri hidup di dunia ini, dan juga jaminan yang pasti sudah ada di surga. Mazmur 103:20, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Ya, lagi-lagi ini menegaskan malaikat itu diberikan Tuhan visi misi tujuan yang pertama untuk memuji Tuhan. Ya. Yang ketiga Mazmur 148 ayat 2. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Sebutan lain daripada malaikat itu juga adalah tentara Allah. Ya. Wahyu pasal 5, 11, 12. Maka aku akan melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Jadi di surga itu Bapak Ibu, kita juga nanti akan bersama-sama dengan malaikat di sana. Ya. Karena dikatakan, wah, maka aku, penglihatan Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Jadi yang mengelilingi tahta Allah di surga itu adalah malaikat-malaikat. Malaikat itu dikatakan juga makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Karena mereka sangat dekat dengan Allah. Jumlah mereka berlaksa-laksa. Atau dalam pengertian lain, beribu-ribu laksa. Jadi malaikat itu memang bukan hanya satu. Banyak Bapak. Maka kalau malaikat bisa membantu banyak orang percaya di waktu yang bersamaan, di jam yang sama, hari yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama, detik yang sama, itu bukan malaikat yang satu. Satunya hadir di semua tempat. Enggak, malaikat tidak maha hadir. Mereka hanya bisa hadir dalam satu tempat. Jadi kalau saya katakan tadi, kalau orang-orang percaya bisa dibimbing bahkan diselamatkan dari mara bahaya, iya, melalui penugasan yang diberikan Tuhan kepada malaikat. Itu dan itu berlangsung di waktu yang sama, hari yang sama, bulan yang sama, tempat yang sama, jam, detik yang sama. Itu bukan karena dikerjakan satu malaikat, tapi karena Tuhan menyuruh para malaikat-malaikatnya menjagai kita. Itulah arti di sini bahwa Tuhan menciptakan malaikat itu berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Wahyu 7:11. Dan semua malaikat-malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua, dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Ayat ini mau menjelaskan lebih jauh lagi bahwa sebenarnya betul tugas pokok yang pertama dan yang utama daripada malaikat itu adalah memuja-muji Allah di surga. Itu tugas pokoknya. Yang pertama, tugas pokok yang kedua itu nanti hubungannya dengan kita manusia, Bapak. Wahyu pasal 8 ayat 1-4. Dan ketika anak domba itu, Yesus Kristus, membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat berdiri di hadapan Allah.
Nanti akan saya jelaskan 7 malaikat ini siapa saja. Melihat Yohanes melihat secara roh 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada malaikat lain. Artinya ada malaikat-malaikat lain juga yang sama-sama berdiri di hadapan. Untuk apa mereka berdiri di hadapan Allah? Tidak ada lain selain daripada memuja, memuji,